Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Waspadalah gerakan Yahudisasi. Wahai saudara-saudaraku semua, bergeraklah. Jika menemui adanya makam palsu maupun makam yang dibelok-belokkan nasab serta kesejarahnya, juga lawan semua narasi pengkaburan sejarah bangsa. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak tahu asal-usul leluhurnya serta sejarah bangsanya. Saat ini sudah terjadi di negeri Palestina bahwa Yahudisasi ada pada semua lini. Zionis Israel membuat ribuan kuburan Yahudi palsu di lahan sekitar Masjidil Aqsa dengan dalih sedang melaksanakan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan serta penggalian baru dalam upaya apa? Menguasai Palestina dan tanah abadi Islam. Demikian disebutkan Yayasan Tanah Abadi dan Warisan Al-Aqsa dalam laporannya. Pendudukan Israel di Yerusalem melakukan kejahatan yang sangat buruk di tanah Palestina, di lahan abadi Muslim, dan itu dilakukan dengan cara menanam ribuan kuburan Yahudi palsu di situs ini, kata Abdul Majid Muhammad dari Yayasan Aqsa. Apa yang kita ketahui terhadap orang-orang Silwan bahwa hanya ada sedikit kuburan Yahudi di sekitaran Masjidil Aqsa. Penjajah Israel sedang mencoba melakukan cara paksa mengontrol tanah abadi Palestina melalui menanamkan 3.000 kuburan. Ini adalah paradok terbesar. Di satu sisi Israel bulldozer kuburan Muslim di Yerusalem, di lain pihak menanam ribuan kuburan Yahudi palsu, kata Muhammad. Dia menambahkan bahwa ribuan batu nisan Yahudi ditanam di sekitar masjid untuk menunjukkan kuburan, tapi di bawahnya tidak ada tubuh atau kerangka seperti dilansir Al-Arabiyah Selasa 22 Juni 2012. Ketua Komite Masjid Al-Aqsa dan Yerusalem dari Dewan Legislatif Palestina Ahmad Abu Halabiyeh MP menyebut bahwa otoritas pendudukan Israel membangun kuburan palsu di sekitar Masjidil Aqsa ini adalah upaya Israel untuk memalsukan bukti untuk membuktikan kehadiran bersejarah Yahudi di kota suci Palestina, Arab, dan Islam. Baru-baru ini pendudukan Israel telah membangun ratusan makam untuk membuktikan bahwa keberadaan Yahudi sudah ada sejak ratusan tahun lalu, kata Abu Halabiyeh. Israel telah membangun 300 makam palsu di Jabal Az-Zaitun, timur Masjid Al-Aqsa. Kemudian 200 makam di Wadi Al-Hilwa, di Silwan, selatan masjid. Israel juga membangun ratusan makam lainnya di berbagai wilayah di Yerusalem yang diduduki, terutama di kota tua. Anggota parlemen menunjukkan bahwa makam-makam ini dibangun selama 2 tahun terakhir. Ada satu daerah katanya bahkan disebut pemakaman Yahudi. Ini jelas merupakan distorsi sejarah, sekaligus bukti bahwa Israel adalah penyusup, tambah Abu Halabiyeh dilansir dari Middle East Monitor Rabu 9 November 2022. Meskipun ada klaim sempitnya area untuk memakamkan orang-orang Yahudi di Al-Qudus atau Yerusalem, sejumlah besar makam di dalam pemakaman Bukit Zaitun
adalah makam semu yang ditandai dengan bintang heksagonal di atas tanah tanpa ada mayat di bawahnya. Bahkan batu nisan kuno dibawa dari luar pemakaman dan diletakkan tersebar di seluruh pemakaman agar secara umum nampak ada jejak peninggalan Yahudi di atasnya. Warga Al-Quds menegaskan bahwa pemakaman ini setiap hari berkembang dengan cepat tanpa ada jenazah atau proses pemakaman. Warga melihat alat-alat penggalian makam dan diberi semen di dalamnya. Kemudian di atasnya ada batu nisan dengan tulisan Ibaroni. Kemudian di atasnya diberi batu-batu untuk mengisyaratkan sudah terisi. Pemakaman ini juga mendatangkan keuntungan besar bagi lembaga-lembaga keagamaan Israel yang memberi kesempatan kepada orang Zionis di seluruh dunia untuk membeli kuburan kosong untuk kakek dan neneknya yang dimakamkan di luar Palestina. Pendudukan Israel berusaha memberikan karakteristik Yahudi terhadap berbagai lini kehidupan publik, sejarah dan warisan Palestina. Setelah studi ilmiah dan sejarah telah membuktikan ketidakabsahan narasi Yahudi tentang haknya di Palestina, pendudukan Israel kemudian memalsukan sejarah dan warisan Palestina demi manfaatnya sendiri, melegitimasi pendudukan Israel di tanah Palestina. Pemalsuan peninggalan sejarah dan warisan peradaban manusia di bumi Palestina terus dilakukan pendudukan Israel secara terstruktur dan sistematis. Israel tidak hanya puas dengan merampas tanah, menghancurkan bangunan dan mengusir penduduk, tapi mereka berusaha dengan kuat untuk mendistorsi sejarah Palestina di buminya sendiri. Apa pentingnya mengubur sejarah bangsa Palestina? Mengapa Israel mengaitkan setiap situs peninggalan agama Islam dengan cerita Talmud Yahudi? Apa yang kemudian sampai merugikan Israel jika kuburan Muslim tetap berada di Yerusalem yang diduduki, tidak dihancurkan atau dipindahkan? Jawabannya satu, Israel bertujuan untuk melakukan Yahudisanisasi dan menyangkal hak-hak historis bangsa Palestina di tanahnya sendiri. Aksi ini dimulai dengan Yahudisasi Yerusalem dengan segala warisan peradaban dan kesuciannya. Kemudian di Hebron dan sejumlah kota tua di Palestina lainnya, Zionis Israel bahkan telah sampai pada titik pemalsuan makanan dan pakaian sebagai identitas penduduk Palestina. Israel mencoba untuk merampas dan menjadikannya sebagai identitas asli Israel. Proses Yahudisasi sejarah Palestina ini tidak sia-sia. Prosesnya dilakukan secara terstruktur, masif, dan menyeluruh yang mencakup semua lini kehidupan Palestina. Dari dulu hingga sekarang, imbasnya hal ini perlahan mulai menumbuhkan kesan dugaan sejarah Yahudi di Palestina yang mendukung klaim palsu Israel terhadap hak mereka atas tanah bangsa Palestina. Metode ideal yang dilakukan pendudukan Israel dalam proses pemalsuan dan Yahudisasi biasanya dimulai dengan pengendalian ruang dan tempat terhadap situs arkeologi, agama, maupun sejarah bangsa Palestina, sehingga yang pertama adalah aneksasi atau pendudukan Yerusalem menggunakan kekuatan militer, pemalsuan sejarah, dan Yahudisasi. Kita harus mewaspadai karena pola yang diterapkan di Nusantara akhir-akhir ini sama dengan yang diterapkan di Israel. Pemalsuan makam, pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah, penggantian nama-nama tokoh Nusantara menjadi Habib. Lah ini loh yang harus kita waspadai. Kita bisa mengeja untuk jangka waktu yang akan datang. Apabila seumpama
leluhur kita itu menjadi Habib, mereka dengan mudahnya akan mengatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. Ini buktinya ada. Selesai. Ini cerdas. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.